Loka, kembali lagi di Widya Loka Podcast. Berbagi cerita inspirasi, membangun prestasi. Nah Sobat Widya Loka, selamat datang di podcast Widya Loka yang ke episode 13. Pada episode ini, kita akan berbagi cerita-cerita inspirasi dan juga akan menambah pengalaman-pengalaman baru terkait dunia SMA Negeri 2 Mapura yang tentunya sangat menarik dan luar biasa sekali nih teman-teman. Bersama saya, Nika Indarisma Wardani yang akan memandu podcast ini dari awal hingga akhir. Nah teman-teman semua, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat spesial sekali nih, yaitu Kak Erlin Natasha dan Kak Gede Indra Arya Mahardika. Kak Erlin dan Kak Indra ini merupakan salah satu siswa berprestasi Semandapura yang telah meraih prestasi yaitu medali perunggu dalam Lomba Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia tingkat nasional teman-teman. Wah keren banget kan? Langsung saja kita sapa Kak Erlin dan Kak Indra. Halo Kak. Baik Kak Erlin dan Kak Indra, gimana nih kabarnya hari ini? Coba kita berdoa. Baik. Senang sekali saya, Kak Erlin dan Kak Indra bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Widya Loka ini. Nah, untuk Kak Erlin dan Kak Indra, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Nah, untuk Sobat Widya Loka yang sedang menonton, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir, karena banyak pengalaman dan juga informasi-informasi seru yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya sebagai pemandu acara akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menarik banget nih untuk dibahas pada podcast kali ini. Baik Kak Erlin dan Kak Indra, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada Sobat Widya Loka yang sedang menonton, apa sih itu fiksi? Jadi, fiksi itu merupakan singkatan dari Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Puspestas dan BPTI, di mana fiksi ini diikuti oleh seluruh siswa-siswa tingkat SMA dan SMK di seluruh Indonesia, yang di mana fiksi ini dibagi menjadi bidang-bidang tertentu, seperti bidang kriya, boga, desain grafis, aplikasi dan game dan aplikasi, budaya lintas usaha, dan fashion, yang di mana pada tiap bidang-bidangnya memiliki kriteria penilaiannya masing-masing. Baik, nah dalam inovasi dan kewirausahaan siswa Indonesia ini, bidang lomba apa yang kakak ikuti dan produk apa yang telah kakak buat? Untuk bidang lomba yang kami ikuti itu yaitu bidang lomba boga. Karena kebetulan ide dan inovasi kami masuknya ke dalam bidang boga. Kemudian, untuk ide dan inovasi yang kami buat itu, namanya itu adalah kurasa atau kurma rasa salak, di mana salak kami olah sedemikian rupa menyerupai kurma. Baik, nah seperti yang kita ketahui, produk ini kan menggunakan bahan baku berupa salak nih Kak. Hal apa sih yang melatar belakangi Kak Indra dan juga Kak Erlin untuk menggunakan salak khas daerah Sibetan sebagai bahan baku pembuatan produk ini? Karena salak kasibatan itu memiliki karakteristik buah yang tidak terlalu manis, serta memiliki kadar air yang tidak terlalu banyak, di mana karakteristik ini sangat baik untuk dijadikan sebagai kurma. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan warisan pangan lokal khas daerah kami ke orang-orang luar di luar sana, serta kami ingin meningkatkan nilai jual salak yang tergolong rendah menjadi bernilai tinggi sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian petani sekitar. Oke, luar biasa sekali Kak Indra dan juga Kak Erlin bisa menciptakan produk-produk yang tentunya sangat bermanfaat dan inspiratif ya untuk siswa-siswa di Indonesia khususnya. Baik Kak, sebelum membuat produk ini kan tentunya ada riset dan juga survei lapangan nih Kak. Bisa diceritakan sedikit perjalanan Kakak ketika melakukan survei lapangan ini? Sebelum kita melakukan survei lapangan itu, kita melakukan riset terlebih dahulu, di mana kita mengetahui bahwa di Karangasem ini terdapat Desa Agrowisata Abian Salak, di mana beliau juga memproduksi kurma salak. Lalu kita menghampiri bapaknya dan kami melakukan analisis SWOT, dan kami mendapati bahwa promosi bapaknya itu kurang dan masih ada kekurangan lain dalam produk bapaknya. Sehingga mulai dari sana kami melakukan izin dan meminta kepada bapaknya untuk mengembangkan juga produk ini, gitu. Oh tadi ada sebut SWOT Kak ya? Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu SWOT? Analisis SWOT itu dilakukan ketika sebuah, generasi atau orang-orang yang ingin melakukan research itu, ya ada di antaranya ada strength yaitu kekuatan, lalu weakness yaitu kelemahan, lalu opportunity ada peluang, dan juga threat atau ancaman. Baik. Oh, tentunya Kakak Indra dan juga Kak Erin sudah mempersiapkan dengan baik gitu Kak untuk ya, buat produk ini.
Baik, Kak Indra dan juga Kak Erlin bisa diceritakan bagaimana proses pembuatan kurasa atau kurma rasa salak ini? Mungkin dari awal produksi, kemudian pembuatan, packaging-nya sampai akhirnya jadi nih produknya. Untuk proses produksinya itu yang pertama diawali dengan pengupasan kulit salak, baik kulit luar maupun kulit arinya. Kemudian salak dicuci bersih dan direndam dengan air kapur sirih minimal 1 jam. Kemudian, setelah 1 jam, salak dapat ditiriskan dan dapat dipanaskan di atas api tanpa ditambah air sedikit pun, atau sama seperti proses sangrai. Kemudian, setelah kurang lebih selama 1 jam, dapat ditambahkan gula pasir sebanyak kurang lebih 1 hingga 2 kilogram. Kemudian kembali dipanaskan hingga berubah warna menjadi kemerahan dan mengeluarkan madu salak. Kemudian, jika sudah terjadi perubahan warna, salak dapat diangkat dan ditiriskan, kemudian dapat disimpan selama minimal 1 minggu agar terjadi proses fermentasi. Kemudian setelah 1 minggu, salak sudah dapat di oven dan setelah di oven sudah dapat dikemas di packaging. Baik, untuk di proses produksi ini, Kakak Indra dan juga Kak Erlin pernah mendapatkan, hasil produksi yang kurang memuaskan atau sudah memuaskan dalam satu kali percobaan, Kak? Kebetulan kita sekali produksi udah memuaskan, jadi itu nggak terlalu merepotkan kami, khususnya di tenaga dan juga biaya. Iya. Baik, gimana untuk kurma rasa salak, ini apakah mendapatkan, mungkin masukan baik dari, siswa-siswa ataupun masukan baik dari orang yang pertama mencicipi kurma ini? Kebetulan setelah kita memproduksi kurasa ini, kami langsung melakukan testing kepada guru-guru di sini, kepada bapak kepala sekolah juga, dan teman-teman kami. Dan syukurnya respon mereka sangat baik dan sangat terbuka untuk kami. Baik, luar biasa sekali kan teman-teman. Kak Erlin dan juga Kak Indra bisa membuat produk yang langsung bisa diterima oleh siswa dan juga guru-guru di SMA Negeri 2 Amlapura. Baik Kak Erlin dan Kak Indra, selama mengikuti persiapan sampai dengan mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, apakah ada momen yang paling berkesan untuk Kakak? Momen berkesan itu pasti ada banget dalam setiap kegiatan, khususnya di lomba fiksi ini. Karena lomba fiksi ini tuh lumayan lomba yang durasinya sangat panjang, dimulai dari bulan Juni hingga bulan September kita lomba ya. Terus di sana juga dari pengumpulan proposal tahap 1, tahap 2, tahap 3 hingga hingga di final. Dan momen yang paling berkesan itu ketika kami melakukan presentasi secara langsung kepada dewan juri dan juga kami melakukan, seperti pameran iya, pameran di Jakarta, kami melakukan expo di gedung Smesco. Dan terakhir momen berkesan itu ketika kami mendapatkan juara 3 perunggu. Wah, keren banget Kak Indah dan Kak Erlin. Oke, untuk prosesnya ini kan memakan waktu yang sangat lama ya Kak, sampai berbulan-bulan. Ada nggak proses yang perlu waktu yang sangat lama sekali dari runtutan proses pembuatan produk ini? Proses yang sangat memakan waktu lama mungkin di proses packaging-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ketika kami melakukan uji lab terhadap produknya, itu kan kami melakukannya di Denpasar. Nah, hasilnya itu tuh minimal 1 minggu ya, sedangkan kita pada saat itu sangat mepet banget untuk tahap 3 terus kita harus mengurus hal yang lain juga, sedangkan uji lab ini sangat diperlukan dalam bahan presentasi gitu. Oke, kan waktu itu pasti Kakak akan ngerasain burnout atau stres nggak sih, Kak, pas menghadapi produk, solusi apa namanya, masalah-masalah yang timbul dari, proses-proses pembentukan produk ini? Tentu di awal kami sangat burnout banget karena ini pertama kalinya ikut lomba riset dan ternyata prosesnya itu panjang banget, di mana kami juga harus sekolah, les, itu ngatur waktunya susah banget. Belum lagi kita harus bolak-balik ke Sibetan untuk mengatur produksi kurasa, terus kita juga harus ke Denpasar, ada hal yang diperlukan dan sebagainya. Baik, kan pasti kita harus, mengatur waktu gitu kan Kak, dari pelajaran apalagi Kakak les atau mungkin bisa menyita waktu untuk pembuatan produk ini. Apa motivasi dalam diri Kakak yang bisa membarakan semangat untuk menciptakan produk ini sampai akhirnya terciptalah produk Kurasa ini? Kalau motivasi dari aku mungkin lebih ke diri sendiri pengen, ngembangin dan maksimalin potensi yang bisa. Karena, lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba sama sekali gitu. Betul banget. Dari Kak Indra mungkin kayak gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin karena udah terlanjur terjun, jadi nggak boleh setengah-setengah, harus totalitas juga. Oke, betul banget. Oke, bagaimana sih kesan Kakak ketika berhasil keluar menjadi juara 3 tingkat nasional dalam lomba fiksi ini? Awalnya pas kita datang ke awarding night-nya itu bener-bener
pressure banget ya, kita berdua sangat nervous, karena kita mikir juga kalau misalkan kita pulang nggak bawa apa-apa, meskipun kita menjadi finalis, itu banyak banget biaya yang udah dikeluarin dari sekolah. Nggak hanya itu, kita juga memikul, harapan-harapan dari guru, dari teman-teman untuk bisa membawa pulang juara 3. Karena kebetulan, lomba fiksi ini kita pertama kali ikut, Semanda pertama kali ngirim lomba fiksi dan ternyata kita berhasil membawa perunggu. Oke, apa sih persiapan Kakak sebelum ke Night Award itu? Oh, persiapan kita sebenarnya cuman, presentasi, terus kita melakukan expo gitu, terus, kita diajak juga jalan-jalan sama kakak panitia sebelum awarding night. Karena besokannya kita udah langsung dipulangkan gitu. Untuk bisa diketahui Kak, di mana sih lokasi awarding night itu? Lokasinya ada di Gedung Smesco Jakarta. Kebetulan kita lombanya itu tuh, rangkaiannya selama 1 minggu, di mana pada saat kita baru sampai itu kami melakukan registrasi peserta, lalu hari kedua itu kami melakukan presentasi. Nah, setelah presentasi kami diistirahatkan, lalu besokannya selama 2 hari kami melakukan expo di Gedung Smesco, di mana exponya itu bisa didatangi oleh siswa-siswi, bahkan mahasiswa dan, orang tua yang di daerah Jakarta. Jadi, itu sangat seru sih exponya karena kita pertama kali juga kita bisa lihat banyak teman-teman dari latar belakang yang berbeda, dari setiap provinsi yang berbeda, jadi itu sih. Jadi bisa nambah relasi teman-teman juga enak banget. Oke, mungkin kesan pertama Kakak menginjakkan kaki di Jakarta nih, gimana nih pertama ya Kak? Nervous. Mungkin ada kesan gimana sih gedung-gedung Jakarta tinggi-tinggi atau gimana? Beda banget sama di Bali. Kalau di Bali itu masih ada persawahan. Iya. Kalau di sana bener-bener jalan tuh gedung dan macet. Even pagi, siang, sore, malam itu selalu macet dan pernah kita suatu hari itu kita udah selesai expo, terus kita coba lihat ke jendela itu langitnya bener-bener gelap banget, penuh polusi. Oke. Oke, terakhir nih, Kak. Apa sih harapan Kakak untuk SMA Negeri 2 Ambapura ataupun teman-teman yang sedang menyaksikan Widyaloka Podcast ini? Harapannya untuk, siswa-siswi Widyaloka nanti ke depannya akan mengikuti lomba fiksi ini, seperti yang tadi dibilang, lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba, karena kita nggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi. Bisa aja kita langsung mendapatkan juara atau bagaimanapun, even, pengalaman yang didapat juga itu bisa melatih kemampuan kita ke depannya. Oke, luar biasa sekali Kak Erlin dan Kak Indra. Terima kasih sudah mengembangkan dan juga sudah mengharumkan nama SMA Negeri 2 Amblopura sampai di tingkat nasional ini. Baik, terima kasih kepada Kak Erlin dan juga Kak Indra yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita inspiratif dan memperkaya pengetahuan kita. Nah, Sobat Widyaloka sekalian, perbincangan kita hari ini telah selesai dan sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya tentunya dengan pengalaman-pengalaman siswa yang menarik dan inspiratif tentunya dan bisa mengajak motivasi kita untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri nih. Baik teman-teman semuanya yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Semandapura karena nantinya akan ada podcast-podcast yang tentunya lebih menarik atau mungkin bisa menambah inspirasi kalian untuk lebih meluangkan prestasi atau menambah prestasi di SMA Negeri 2 Amblapura. Baik teman-teman semua, saya Nika Mahindarisma Wardeni, pamit undur diri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia serta penuh semangat.